Halo Bro-Banners, gimana kabarnya? Pencernaan sehat? Masih asik sendiri di Kalimantan udah punya pacar baru? Oke, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan mengulas sebuah film berjudul Kingsman: The Secret Service yang diangkat dari komik berjudul The Secret Service. Menceritakan tentang Biro Intelijen Internasional yang memiliki visi misi menjaga perdamaian dunia. Beberapa agen khususnya sudah tewas dalam menjalankan misi, namun seorang petingginya justru terhasut oleh seseorang yang terobsesi untuk mengurangi populasi dunia. Hingga akhirnya, lahirlah agen-agen muda yang mengetahui hal itu. Lantas, apakah huru-hara yang akan terjadi? Tetap santuy supaya mata kalian tidak cantangan dan simak terus videonya sampai habis, guys. Berlatar di mana Sunda Empire masih berfokus pada misi pendaratan manusia ke planet Pluto, maka diturunkanlah agen khusus Kingsman untuk menciduk terduga teroris di Timur Tengah. Saat mereka menginterogasi seorang tawanan, tiba-tiba teroris itu mencoba meledakkan granatnya, hingga seorang anggota tim pun harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anggota yang lain. Dan inilah Harry Head alias Galahad, Merlin, dan Lancelot. Faktanya, misi itu adalah ujian kelulusan bagi Lancelot sebagai agen baru. Berpindah ke London, Harry memberitakan kabar duka kepada istri rekannya yang tewas itu. Tentu kabar itu membuat sang istri syok, karena bahkan ia tak tahu jika suaminya bertugas sebagai agen khusus. Karena setahunya suaminya itu hanyalah seorang agen pulsa. Hah? Dia juga menolak untuk menerima medali penghargaan yang diberikan Harry. Medali itu pun diberikan kepada sang anak yang bernama Gary Eggsy Unwin, di mana di belakang medali itu terdapat nomor telepon yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu mereka mendapatkan masalah. Dan password untuk melakukan panggilan itu adalah Oxford bukan Broach. Entah apa maksudnya. Berpindah ke Argentina di mana bumi telah berputar selama 17 tahun, terlihat seorang profesor bernama James Arnold sedang sekap oleh 5 orang tentara bayaran. Tentara itu sedang menunggu bosnya yang sebentar lagi tiba di sana. Tak lama kemudian, terdengar seseorang menggedor pintu. Namun orang itu bukanlah bos mereka, melainkan Lancelot, salah seorang agen khusus Kingsman yang datang untuk menyelamatkan Profesor Arnold. Berbekal ilmu kebal rawa rontek yang sudah didalami selama 2 tahun di Banten, meski belum sempurna, membuat Lancelot dengan mudah mengalahkan 5 tentara bayaran itu. Tak lama kemudian, lagi-lagi seseorang mengetuk pintu. Dan tiba-tiba, terbelah menjadi 2. Bagong nggak tuh? Dan wanita barbar berkaki besi ini bernama Gezel. Setelah menutupi mayat-mayat itu, masuklah seorang pria yang adalah bos dari Gezel dan 5 tentara bayaran itu. Dia bernama Richmond Valentine. Dan alasan mengapa mayat-mayat itu ditutupi, karena Valentine akan muntah jika melihat darah. Done. I'm like projectile. Listen. Scene berpindah memperlihatkan Harry yang akan menghadiri pertemuan bersama Arthur di kantor Kingsman yang tersembunyi di dalam toko jahit. Arthur adalah pemimpin Kingsman. Pertemuan itu dihadiri oleh agen lainnya yang sudah terlebih dahulu tiba di sana. Meski tak terlihat bukan karena mereka bersifat gaib, melainkan karena mereka hadir dalam bentuk hologram yang hanya bisa dilihat menggunakan kacamata khusus. Kingsman memiliki tradisi di mana mereka harus bersulang ketika salah seorang anggotanya mati, dan kali ini mereka bersulang untuk Lancelot. Tomorrow, I want each of you to be agent and a true Kingsman. He will be sorely missed. Arthur meminta masing-masing agen untuk mencalonkan seorang kandidat yang akan diseleksi sebagai pengganti Lancelot. Selain itu, Arthur meminta Harry untuk menggantikan tugas Lancelot menyelidiki sekelompok tentara bayaran, di mana menurut Merlin mereka sedang bereksperimen dengan senjata biologis dan telah menyebabkan banyak kematian. Mereka juga menciluk Profesor James Arnold yang adalah seorang peneliti kiamat perubahan iklim yang menguraikan teori Gaia bahwa bumi dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Namun setelah penculikan itu, terlihat Arnold baik-baik saja. Diduga mereka memanfaatkan Arnold untuk kepentingan mereka. This morning. It's all yours. And don't forget your membership proposal. Let's face it, Galahad. Your little experiment failed. With respect, Arthur, you're a snob. Scene berpindah memperlihatkan Eggsy yang sudah beger. Eggsy harus menjalani hidup dengan ayah barunya yang bernama Dean, yang adalah seorang begundal. I said to you about speaking to Dean like that. I'll tell you what. Why don't you take this? Thanks, babe. Saat berada di bar, Eggsy dan temannya harus terlibat sedikit masalah dengan para begundal yang adalah teman Dean. Dan saat itulah, Eggsy mencuri kunci mobil si Jangkung. Well fit. No offense. Low self-esteem. That's her problem. Fuck off. He just get that lot to do you and then pretend he knew nothing. Hey!
Come on, man. It's not what. You boys have asked. Leave. What? I'm sorry about that, bruv. Exi pun mempertontonkan sedikit kemampuan driftnya sebelum membawa kabur mobil itu. Hold on, boys. Dan si Jangkung pun melaporkan hal itu kepada Dean. Namun faktanya, Exi adalah anak yang penuh bakat. Karena ternyata, dialah orang yang mengajarkan Brian O'Connor teknik mengemudi mundur yang sangat memorable di film Fast Furious. So get out of the fucking car! Sialnya, Exi harus tertangkap oleh polisi. Ia pun teringat tentang medali yang diberikan Harry saat itu, dan menghubungi nomor yang berada di belakang medali itu, dengan menyebutkan password, yakni Oxford bukan Brogues. Oxford's not Brogues. Singkat cerita, Exi pun bebas dan terlihat Harry sudah menunggunya di luar. Dan disitulah Exi mengetahui bahwa Harry lah yang memberikan medali itu kepadanya. Harry juga berhutang budi pada ayahnya, karena seandainya ayah Exi tidak menyelamatkannya, maka Harry sudah mati sejak awal dan mendapatkan honor yang lebih rendah. You take care of this, Exi. My name is Harry Hart. Your father saved my life. Pembicaraan pun berpindah ke tempat lain. Harry melihat Exi memiliki potensi baik fisik maupun intelijensi untuk menjadi agen Kingsman pengganti Lancelot. Namun ia meragukan komitmen Exi karena Exi selalu menyalahkan ibu dan ayah tirinya sebagai penyebab dirinya terjerumus dalam kehidupan yang unfaedah. Exi pernah menjalani pendidikan militer, namun ia berhenti karena ibunya takut Exi mengalami hal serupa seperti ayahnya. Tak lama datanglah si Jangkung dan gerombolannya yang akan menghajar bokong Exi karena telah mencuri mobilnya. Mereka pun meminta Harry untuk pergi agar tidak terluka. Harry pun meninggalkan mejanya bukan untuk pergi, melainkan untuk mengunci pintu dan memberikan sedikit pelajaran kepada para kutu beras itu. Manners make it man. You should get out of the way, Granddaddy. You'll get hurt and all. He ain't joking. You should go. If you're looking for another rent boy, they're on the corner of Smith Street. Manners maketh man. Then let me teach you a lesson. Karena Exi sudah melihat aksi eksklusif itu, Harry meminta Exi untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Exi pun berjanji untuk menutup babangusnya. Tak lama Exi pun tiba di rumah, dan seketika Dean menghajarnya. Dean memaksa Exi untuk memberitahu nama orang yang menghajar teman-temannya di bar itu. Namun Exi tetap menutup babangusnya. Dan ternyata Harry sudah menaruh alat penyadap di jaket Exi. Karena alat penyadap itu bukan kaleng-kaleng, melalui alat itu Harry bisa berbicara langsung dan menghentikan aksi Dean. Harry pun memerintahkan Exi untuk segera pergi ke toko jahit. I have enough evidence on your activities to have you locked up for the rest of your life. Exi, meet me at the tailor I told you about. Namun tak semudah itu bagi Exi karena teman-teman Dean sudah menunggu di luar. Dengan berbekal sedikit keterampilan parkour, Exi pun berhasil menghindari mereka. Tibalah Exi di toko jahit Kingsman yang bukan sembarang toko jahit. I've never met a tailor before. Come with me. Harry telah melihat loyalitas Exi yang bisa menjaga rahasia meski diancam akan dibunuh oleh Dean. Berkaitan dengan permintaan Arthur mengenai kandidat pengganti Lancelot, Harry memutuskan untuk mencalonkan Exi sebagai salah satu kandidat. It's a feds. I've never grasped anyone up. Is that a promise? On my life.
I don't know what you're on about. I don't know what you're fucking on about. And who wants to do something good with his life. Dan karena sudah bosan menjadi seorang pengangguran, Exi pun menerima tawaran Harry untuk menjadi seorang agent Kingsman. Meski sudah direkomendasikan oleh Harry, hal itu tidak lantas membuat Exi menjadi seorang agent Kingsman, karena ia harus melalui tahap seleksi terlebih dahulu. Harry kemudian menceritakan asal-usul Kingsman kepada Exi. Dahulu kala, para penjahit Kingsman adalah orang-orang yang berpengaruh dan memiliki kekayaan berlimpah. Dan akibat Perang Dunia I, banyak dari mereka kehilangan pewaris kekayaan. Mereka pun memutuskan menggunakan pengaruh dan kekayaannya untuk menjaga perdamaian dunia, dengan mendirikan Biro Intelijen Internasional Independen yang sekarang disebut Kingsman. Dan Arthur adalah salah satu keturunan bangsawan Kingsman. How deep does this fucking thing go? Dan toko jahit itu adalah akses menuju markas Kingsman. Your father had the same look on his face. Disinilah Exi bergabung bersama kandidat terpilih lainnya untuk menjalani serangkaian tes dari Merlin. Dimulai dengan menuliskan namanya dan nama keluarganya di kantong mayat sebagai perjanjian untuk menjaga kerahasiaan Kingsman, di mana jika mereka melanggar, maka mereka dan keluarganya akan mengisi kantong mayat tersebut. Good. In a moment, you will each collect the body bag. Your next of kin on that bag. Dan kali ini kita bertemu lagi dengan Nicole Rawlins yang kini berganti nama menjadi Roxanne alias Roxy. Dan yang satu ini bernama Charlie beserta rekannya Digby dan Rufus. Dan disinilah Exi dipenang sebelah lubang hidung oleh mereka bertiga karena latar belakang pendidikannya. Hingga Amelia datang dan berkata untuk tetap santuy dan jangan terlalu hariwang. Just kalem we, kalem. Santuy. Di sisi lain, Valentine telah mengetahui Lancelot adalah bagian dari Kingsman dan merasa terancam karena Kingsman memburunya. Ia pun melobi seorang petinggi Kingsman dan menawarkan sebuah solusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Karena misi Kingsman dinilai tak kunjung memberikan hasil nyata. Sementara para kandidat tertidur lelap, tiba-tiba ruangan itu mulai dipenuhi air. Mereka pun terbangun dari mimpi basahnya. Ketika para kandidat lain memikirkan cara bertahan hidup, Exi lebih memilih mencari jalan keluar. Menyadari cermin itu adalah cermin dua arah, Exi pun berusaha menghancurkannya hingga akhirnya mereka keluar dari ruangan itu. Dan itulah ujian pertama mereka, namun mereka dinilai gagal dalam kerjasama tim, karena Amelia terlihat masih asik dengan mimpi basahnya. Worth remembering, Faces. Because as far as I'm concerned, every single one of you has failed. Keesokan harinya Harry menemui Arnold untuk mendapatkan nama orang yang sudah menculiknya dan membunuh Lancelot. Namun tiba-tiba, kepala Arnold meledak dan menyemburkan congek panas yang terakumulasi. Disusul dengan munculnya dua orang figuran dan bom yang akan segera meledak. Untungnya Harry berhasil meloloskan diri, namun hal itu membuatnya harus dirawat di rumah sakit. His MRI shows no signs of concussion. No direct brain Stream to his home terminal. encrypted. Don't know what he was exposed to in there. What about Harry's footage? It didn't. Kematian Arnold membuat Valentine kehilangan asetnya yang sangat berharga. Terkait peristiwa itu, Geisel sudah menghubungi KGB, MI6, Mossad, termasuk Sunda Empire, tapi mereka mengaku tidak terlibat dengan kejadian itu. Sadar ada organisasi yang memburu mereka, Valentine memutuskan untuk mempercepat peluncuran produknya, yakni SIM card gratis. Ujian para kandidat pengganti Lancelot pun berlanjut. Kali ini mereka diharuskan untuk memilih seekor anak anjing yang akan mereka latih. Dan kemanapun mereka pergi, anak anjing itu harus ikut dengan mereka. Dan tampaknya Exi salah memilih anak anjing. Karena anjing itu bukanlah bulldog seperti yang dia kira. Dan ukurannya tidak akan bertambah besar. Si anjing.
Dan sementara kandidat lain berlari sambil menuntun anjingnya, Exi lebih memilih cara yang anti-mainstream. Tentunya karena terpaksa. Harry yang selamat dari semburan congek panas dari Arnold terlihat sudah siuman. Sementara itu ujian para kandidat terus berlangsung. New target, 800. Shit, I just went flush. Roger that. Target identified, and how about you shot the fuck? Getting to Oxford on Seagraves. Because her mum was a one-legged lesbian. You don't know. One ready. How's that for positive? Di sisi lain, Valentine berhasil melobi seorang Perdana Menteri Swedia bernama Morten Lindstrom untuk mendukung rencananya. Namun seorang putri mahkota Skandinavia bernama Tildy justru menolak mendukung Valentine. Hal itu membuat Tildy harus dibawa ke tempat pengasingan setelah para pengawalnya tewas oleh Geisel. In getting the Scandinavian region. How about you, Prime Minister? You in or out? Well, I think it's about time, not a politician. Take her away. Det här är helt galet. Du kommer få ångra det här. Drink? Why not? Di sini terlihat Morten telah selesai menjalani proses implantasi chip di lehernya, di mana chip itu juga yang menjadi penyebab meledaknya kepala Arnold hingga menyemburkan congek panas sebelumnya. Hal itu pun diketahui oleh Harry, Merlin, dan Exi. Ternyata Arnold juga sudah ditanami chip di lehernya. Dan faktanya, Valentine lah yang meledakkan chip itu dari jarak jauh, agar Harry tak mendapatkan informasi dari Arnold. Tak hanya itu, Valentine juga berencana membagikan SIM card gratis ke seluruh dunia, di mana nantinya para pengguna SIM card itu dapat menggunakan telepon dan internet secara gratis. We each spend on average free calls, free internet for everyone. Forever. Terlihat juga asisten Valentine sudah ditanami chip itu. Harry memutuskan untuk mendatangi Valentine untuk menemukan lebih banyak informasi terkait chip dan SIM card itu. Para kandidat kembali mengikuti ujian seleksi, di mana kali ini mereka harus terjun dari sebuah pesawat dan mendarat tepat pada koordinat yang telah ditentukan. It's up with the class. Coming up. 20 seconds. Para kandidat pun mulai melompat. Sesaat hal itu terasa sangat menyenangkan bagi mereka, hingga Merlin mengatakan bahwa salah seorang dari mereka tidak dilengkapi dengan parasut. Hal itu lantas membuat mereka semua panik, dan Exi meminta para kandidat untuk saling berpegangan, dan mencoba mengaktifkan parasutnya satu persatu. Sehingga jika parasut salah satu dari mereka tidak aktif, mereka bisa berpegangan dengan teman lainnya. Tetapi karena rusuh, Rufus membuka parasutnya terlalu cepat. Akhirnya mereka pun berhasil membuat lingkaran. Ketika sudah dekat dengan daratan, satu persatu mulai mengaktifkan parasutnya. Dan kini tinggal Exi dan Roxy, di mana salah satu dari mereka tidak memiliki parasut. Setelah Exi berpegangan pada Roxy, ia pun menarik parasut Roxy. Meski terlalu lama membuka parasutnya, tapi setidaknya mereka berhasil mendarat tepat pada target. Ujian kali ini menyisakan Exi, Roxy, dan Charlie. Namun Exi tidak terima karena candaan Merlin tidak ada akhlak, di mana ia memilihnya sebagai kandidat yang tidak dilengkapi dengan parasut. Namun faktanya tak ada seorang pun yang tak dilengkapi dengan parasut. Harry pun akhirnya menemui Valentine. Ia berpura-pura akan menjadi donatur bagi Yayasan Valentine. Namun Valentine sudah mencurigai Harry sejak awal. Kecurigaannya itu semakin kuat ketika Harry menyinggung Profesor Arnold dan penelitiannya yang mengatakan bahwa umat manusia adalah virus bagi bumi. Menyadari hal itu, Valentine berencana mempercepat uji coba SIM card miliknya di sebuah gereja. Tak hanya itu, Valentine juga sudah menaruh gel pelacak nano ke dalam minuman Harry. Entah seperti apa benda itu, yang jelas adalah alat pelacak.
Namun sayangnya, Harry berhasil mendapatkan informasi tentang gereja itu, yakni tentang gereja Southgate Mission yang adalah gereja sekte pembenci di Kentucky. Meski belum tahu apa rencana Valentine di gereja itu, ia melaporkannya kepada Arthur dan berencana untuk mengunjungi gereja itu. Berita tentang hilangnya Putri Tildy juga sampai kepada mereka, dan disinilah Valentine menyekap orang-orang yang menentang rencananya. Hal itu juga membuat daftar orang hilang semakin meningkat. Namun di depan media, si kambing ini justru berpura-pura tidak tahu dengan hilangnya Putri Tildy. Sementara itu SIM card gratis dari Valentine mulai dibagikan ke seluruh dunia, di mana ibu dari Exy juga menerimanya. Ujian kali ini, Merlin memberikan foto seorang gadis di mana para kandidat harus mendatangi sebuah pesta dan berkompetisi dalam mendapatkan perhatian gadis itu untuk melakukan pengenceritan. Lantas bagaimana dengan Roxy? No! You so are. Oh my god, negging. That's hilarious. His approval. Absurdly based. Does his champagne taste a little bit funny? Yeah, it's an acquired taste, mate. I think it's just cheap. Get one of these instead. They're delicious. You know, if you're into seduction techniques, this guy is textbook. See what he just did? Untungnya hal itu tak berjalan sesuai rencana, karena memang Merlin memiliki rencana lain. Faktanya, minuman mereka telah dicampur dengan obat bius. Rohypnol. Or even something stronger. Dan inilah ujian sesungguhnya. Mereka tersadar dalam kondisi terikat di rel kereta, di mana seseorang memaksa mereka untuk memberitahu informasi tentang Kingsman, Arthur, ataupun Harry Head jika ingin selamat. Nice shit! Oh, Eggsy, I just killed 2 of your friends who give me the same bullshit answer. Exy berhasil melewati ujian loyalitas ini, begitu pula dengan Roxy. Charlie's up next. Is Kingsman really worth dying for? Namun tidak dengan Charlie, karena ia memberitahu informasi tentang Kingsman dan Arthur kepada orang itu. Arthur, I'm sorry. You need to untie me. Untie yourself. Arthur. Congratulations. Your candidates have reached the final stage of the testing process. As tradition allows, you now have 24 hours to spend with them. Charlie, time to go home. Fuck you! Berpindah ke ruang kerja Harry, di sanalah Exy melihat koran-koran tertempel memenuhi ruangan itu. Di mana koran-koran itu memberitakan kasus yang telah diselesaikan oleh Harry, meski nama Harry tak tercantum di dalamnya. Dan itulah risiko seorang mata-mata, di mana namanya hanya akan tercantum di akta kelahiran, pernikahan, dan kematian. Tak hanya itu, Harry mengajarkan banyak hal kepada Exy tentang menjadi seorang pria sejati. Proper martini. Yes, Harry. So you're gonna teach me how to talk proper like a My Fair Lady? Don't be absurd. Keesokan harinya, Harry membawa Exy ke ruang persenjataan di toko jahit Kingsman. Dan ketika ia memilih sepatu untuk Exy, terkuaklah makna dari Oxford bukan brooch, di mana Oxford ataupun brooch adalah jenis dekorasi pada sepatu pantofel. Oxford's not brogues. Words to live by, Exy. Words to live by. Sepatu itu dilengkapi dengan pisau yang dilapisi racun syaraf. Peralatan canggih lainnya adalah pulpen berisi racun, yang dapat diaktifkan dari jarak jauh. A poison, I'm convenient to you, can be remotely activated. Granat Zippo, Nothing. That technology's caught up with. dan juga cincin yang dapat mengalirkan 50.000 volt listrik. Semua itu dijual terpisah dan dapat kalian temukan di toko pakaian senam terdekat. Ketika mereka keluar dan hendak memfitting baju untuk Exy, mereka berpapasan dengan Valentine. Valentine sedang mencari jas untuk menghadiri pacuan kuda Ascot. Harry pun menyarankannya untuk membeli topi di Lock & Co, di mana topi itu dilengkapi dengan alat penyadap, yang membuat Harry dapat memata-matainya dari jauh. Using him to my tailor. Another coincidence. So what? I might suggest Lock & Co. It's a dope-ass top hat. Gazelle! Let's go ascotting. Come on, Gazelle. We're gonna be late. How far is Ascot? How far? Ujian bagi Exy dan Roxy selanjutnya adalah membunuh anjing yang sudah mereka latih selama ini. Dan apakah Exy berhasil di ujian kali ini? This weapon is live. Shoot the dog.